Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Kelvin Nalan Febrianto dengan NIM 25089013. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang strategi dan gaya belajar di perguruan tinggi. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah pengantar psikologi Universitas Negeri Padang. Semoga materi yang saya dapat berikan bermanfaat untuk kita semua. Strategi dan gaya belajar di perguruan tinggi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang strategi dan gaya belajar di perguruan tinggi. Materi ini membahas bagaimana mahasiswa dapat menyesuaikan cara belajar agar lebih efektif dalam menghadapi tuntunan perkuliahan nantinya. Sebelum masuk materi utama, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir apakah pernah merasa kesulitan menyelesaikan diri dengan proses pembelajaran di perkuliahan. Pertanyaan-pertanyaan penting dalam banyak mahasiswa mengalami perubahan besar ketika memasuki dalam dunia perkuliahan. Pada slide ini dijelaskan bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar antara pembelajaran di SMA atau SMK dengan perguruan tinggi. Di perguruan tinggi jadwal lebih fleksibel tetapi mahasiswa mengatur belajar secara mandiri. Materi yang diberikan lebih padat dan dipelajari dengan tempo yang lebih cepat. Selain itu, tanggung jawab belajar sepenuhnya berada pada mahasiswa. Penilaian juga lebih banyak berasal dari tugas besar atau ujian, serta menuntun kemampuan analisis aplikasi, konsistensi, dan evaluasi kritis. Kita lanjut. Oke, dengan perbedaan tuntunan yang ada, maka kamu perlu mengkaji kembali apakah strategi belajar yang kamu gunakan masih tetap. Oke, melihat perbedaan tuntunan tersebut, kita perlu mengevaluasi kembali strategi belajar selama ini digunakan. Strategi yang efektif saat sekolah belum tentu juga efektif di perguruan tinggi. Oleh karena itu, mahasiswa perlu menyesuaikan agar belajar mampu mengikuti ritme perkuliahan. Oke, mengapa perlu penyesuaian strategi belajar? Timbul tanda tanya. Ada beberapa alasan mengapa strategi belajar perlu disesuaikan. Pertama, materi perkuliahan lebih kompleks dan cepat sehingga dibutuhkan metode belajar yang efisien. Kedua, tugas yang diberikan sangat beragam sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Ketiga, mahasiswa dituntut memiliki keterampilan berpikir tinggi seperti analisis, evaluasi, sintesis. Selain itu, ritme belajar yang lebih cepat dan tuntunan kemandirian yang tinggi membuat mahasiswa harus mampu mengatur proses belajarnya sendiri. Contoh strategi belajar mahasiswa. Beberapa strategi belajar yang diterapkan mahasiswa antara lain yaitu ada active learning melalui diskusi dan tanya jawab. Yang kedua yaitu ada Pomodoro Technique yang membagi waktu belajar menjadi sesi fokus dan istirahat. Ada juga mind mapping untuk memetakan hubungan antara konsep menjadi sesi fokus menjadi konsep. Yang ketiga SQ3R untuk membaca secara aktif. Yang selanjutnya ada speed repetition, mengulang materi, pengulangan secara berkala. Kemudian ada self assessment melalui latihan soal,
peer learning atau belajar kelompok, serta blended learning memanfaatkan kombinasi pembelajaran tatap muka dan sumber belajar online. Kesesuaian strategi dengan bidang ilmu. Strategi belajar perlu disesuaikan dengan jenis tugas dan bidang ilmu yang dipelajari. Untuk analisis literatur, strategi yang cocok adalah SQ3R, mind mapping dan diskusi. Untuk mata kuliah yang banyak perhitungan, latihan soal terjadwal dan speed repetition lebih efektif. Sedangkan penelitian dan proyek diperlukan manajemen waktu, kolaborasi tim. Sedangkan untuk presentasi dibutuhkan latihan presentasi yang umpan balik dari teman pada bidang desain atau karya kreatif. Dan yang selanjutnya itu brainstorming visual atau studi kasus menjadi pilihan yang tepat. Perbedaan strategi dan gaya belajar. Gaya belajar adalah preferensi seseorang dalam menerima dan memproses informasi. Sedangkan strategi belajar adalah metode atau taktik yang digunakan untuk mencapai tujuan belajar. Gaya belajar cenderung stabil karena dipengaruhi pengalaman dan karakter individu. Sebaliknya, strategi belajar bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Contoh gaya belajar adalah visual, auditori, dan kinestetik. Sedangkan contoh strategi belajar adalah Pomodoro, SQ3R, dan mind mapping. Jenis gaya belajar dan cirinya. Terdapat beberapa jenis gaya belajar. Pertama, gaya belajar visual yang lebih mudah memahami informasi melalui gambar, diagram, warna, dan infografis. Kedua, gaya belajar auditori yang lebih mudah belajar melalui penjelasan lisan, diskusi, atau audio. Ketiga, gaya belajar read atau menulis, menyukai membaca dan membuat catatan tertulis secara detail. Keempat, gaya belajar kinestetik yang lebih mudah efektif melalui praktik langsung, simulasi, dan pengalaman nyata. Oke, cara mengidentifikasi gaya belajar. Untuk mengetahui gaya belajar yang dimiliki, kita perlu melakukan refleksi diri terhadap pengalaman belajar yang paling efektif, mengamati kebiasaan belajar sehari-hari, mengikuti tes VARK. Contoh, mencoba berbagai metode belajar dan mengevaluasi hasilnya. Dengan mengenali gaya belajar, kita dapat memilih strategi yang lebih sesuai. Integrasi gaya belajar dan strategi belajar. Setiap gaya belajar dapat dipadukan dengan strategi belajar tertentu. Mahasiswa dengan gaya belajar visual dapat menggunakan mind mapping, diagram, dan infografis. Mahasiswa auditori dapat memanfaatkan diskusi kelompok dan rekaman materi. Mahasiswa kinestetik lebih cocok dengan simulasi, praktikum, dan role play. Sedangkan mahasiswa dengan gaya menulis atau dapat membuat ringkasan dengan membaca referensi tambahan secara mendalam. Nah, demikian presentasi mengenai strategi gaya belajar di perguruan tinggi. Kesimpulan keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh kemampuan memilih strategi belajar yang dapat menyesuaikannya dengan gaya belajar masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Apabila ada pertanyaan, saya siap untuk menjawab di kolom komentar nantinya. Mungkin ada salah kata dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.